Selamat pagi anak-anakku semua yang cantik-cantik dan gagah perkasa. Apa kabar kalian di rumah? Semuanya tentunya sehat. Itu semua kita dapatkan karena kasih dari Tuhan Yesus. Yuk kita sebelum memulai aktivitas kita hari ini, kita nyanyi dulu buat Tuhan. Kita nyanyi K-A-S-I-H. Semuanya bisa nyanyinya? K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kita semangat dulu, kita pompa semangat kita teriakkan tepuk semangat, tepuk semangat, semangat, semangat. Yeay! Yuk, sebelum kita memulai semuanya kegiatan kita belajar dan melakukan tugas kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak kita lipat tangan kita nyanyi. Satu jari tanganku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera klik-klik. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan memberi hari yang baru pada kami semua, juga kekuatan dan kesehatan. Tuhan berkati kami yang akan mendengarkan firman Tuhan dan juga akan belajar supaya dapat melakukannya dengan baik dan sungguh-sungguh. Tolong kami ya Tuhan Yesus. Amin. Cerita kita hari ini diambil dari kitab Amsal 15 ayat 17. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu jantambun dengan kebencian. Itu dia cerita Alkitab kita dari hari ini. Perutku lapar sekali nih. Mama masak apa ya untuk makan malam hari ini? Kata Tito waktu keluar dari kamarnya. Lalu dia buka tudung saji. Tempat yang menyimpan makanan tuh di meja tuh. Lalu dia, nasi, tempe, tahu, ikan asin, sayur bayam. Cuma ini aja. Mah, kok nggak ada dagingnya sama sekali? Kok cuma tahu tempe aja nih, katanya. Lalu kakaknya si Kiki keluar dari kamarnya. Dengar waktu Tito mengeluh. Lalu kata Tito bilang gini, kakak Kiki bilang gini, Tito, walaupun makanan kita sederhana, tapi kita tetap harus mengucap syukur pada Tuhan. Karena kita punya makanan yang dimasak, diolah sama mama dengan penuh kasih. Ada loh orang-orang di luar sana yang nggak punya makanan. Bahkan ada yang ngambil dari tempat sampah. Pernah lihat nggak filmnya? Nah, di Amsal dibilang bahwa sepiring sayur, hanya sayur aja, tapi itu lebih baik daripada makan lembu tapi dengan penuh kebencian. Kamu suka kalau dibenci? Suka kalau dimarahi?
kan nggak suka kan. Jadi mendingan makanan sederhana tapi semuanya dengan ucapan syukur karena mama juga mengolahnya dengan penuh kasih. Kalau anak-anak dihidangkan makanan, apapun makanannya, kita mengucap syukur pada Tuhan dan jangan lupa bilang, terima kasih Mama sudah membuatkanku makanan. Nah, itu dia kasih yang Tuhan berikan bagi kita dan keluarga kita. Nah, sekarang kita mau lanjut belajar ya anak-anak. Anak-anak masih ingat gak? Kita belajarnya masih tentang kebutuhanku adalah makanan dan minuman. Dan masih 4 sehat, 5 sempurna. Apa aja sih 4 sehat, 5 sempurna itu? Masih ada yang ingat? Coba ya, kita ingat-ingat apa aja ya? Nah, masih ingat kan? Yang pertama adalah nasi. Sebenarnya bukan nasi aja, tapi makanan pokok. Makanan pokok itu apa aja? Ada nasi, ada roti, ubi, kentang, dan lain-lainnya. Lalu ada lauk pauk. Lauk pauk ada ikan, daging, ayam, telur, tahu tempe, dan lain-lain. Dan kita punya sayur-sayuran dan juga buah-buahan dan yang sempurna akan lebih lengkap kalau kita minum susu. Kenapa ya kita harus minum susu? Ada yang tahu kenapa kita harus minum susu? Supaya gigi dan tulang kita kuat. Betul. Bisa kalau kita nggak banyak minum susu, susu itu mengandung kalsium dan juga vitamin D yang bagus untuk gigi dan tulang. Kalau nggak gigi kita gampang kropos, gampang bolong-bolong, atau tulang kita gampang kropos. Jadi nanti baru umur berapa udah sakit-sakit tulangnya. Dan kalau udah agak tua, jalannya bungkuk-bungkuk begitu. Nah, lalu waktu dari kapan kita butuh minum susunya? Wah, anak-anak tahu minum susu dari kapan? Sejak anak-anak baru lahir, dilahirkan langsung dikasih susu, susunya mama ya kan? Ini namanya air susu ibu, ASI itu namanya, disusui oleh mama. Dan juga adik bayi nih disusui juga tuh pakai botol, ya kan? Lalu dari mana sih susu itu berasal? Selain dari mama, ada juga yang dari makhluk hidup yang menyusui. Makhluk hidup menyusui itu ada macam-macam. Ada sapi, mo, ya, lalu ada kambing dan domba, dan juga ada kuda, gitu kan? Nah, kuda juga ada susunya. Ada yang sudah pernah nyoba susu kuda? Ya, di Indonesia ada namanya susu kuda liar Sumbawa. Tapi Bu Anggrek belum pernah, katanya buat obat juga itu ya. Dan lalu nih macam-macam susu yang kalau anak-anak pergi ke minimarket atau ke supermarket ada di anak-anak menemui rak yang penuh dengan susu. Oh, Bu Anggrek juga punya loh ternyata. Di Bu Anggrek juga punya. Ini sama kan? Rasa stroberi. Siapa yang suka susu rasa stroberi? Iya, jadi sebenarnya susu itu adalah susu sapi yang diolah dan diberi perasa. Ini rasa stroberi. Lalu Bu Anggrek juga punya rasa karamel. Yang ini rasa coklat. Nah, itu tadi yang bentuknya kotak. Ada juga susu yang bentuknya botol. Seperti ini. Nih, macam-macam kan? Anak-anak pasti suka nih yang ada gambar-gambarnya ini. Yang ada gambarnya Frozen, lalu ada gambarnya Batman, ya kan? Captain America dan lain-lain. Nah, Bu Anggrek juga suka minum susu ini nih. Ini juga bagus nih susunya, ya. Lalu selain itu ada juga yang dalam bentuknya bubuk. Kalau tadi kan cairan ya, dalam bentuk bubuk lalu diolahnya dikasih air hangat, lalu dikocok-kocok, diaduk-aduk dan diminum. Selain dari susu sapi dan hewan lainnya tadi, dari domba dan kuda, ada juga susu yang terbuatnya dari tumbuh-tumbuhan, dari tanaman tumbuh-tumbuhan. Dari apa hasil tumbuh-tumbuhannya? Ini ada yang susu kacang kedelai.
Anak-anak udah pernah nyoba susu kacang kedelai? Tentunya suka ya. Wah, ini enak diminum. Lalu ada juga yang kedua ini yang ada tutupnya ini adalah susu kacang almond. Ini juga enak sekali, tapi memang harganya lebih mahal lagi. Dan ini adalah dari kelapa. Jadi ini seperti santan ya. Dan ini dari beras, yang ini dari gandum. Wah, semuanya sehat, bagus. Karena memang ada orang atau anak yang tidak bisa atau alergi minum susu sapi. Jadi dia minumnya biasanya susu kedelai. Iya. Nah, ini yang dalam bentuk itu. Nah, ada tersedia, dijual ada kok di supermarket, dia dalam bentuk kotak yang sudah tinggal minum. Tapi bisa juga bikin sendiri. Tinggal lihat YouTube bagaimana cara membuat susu kedelai, bagaimana cara membuat susu dari kacang almond dan lain-lainnya. Selain itu, susu juga bisa dibuat menjadi berbagai macam olahan. Oh, anak-anak pasti suka. Bu Anggi tahu anak-anak suka yang mana. Yang ini nih. Yang ada warna orange ini. Ini adalah ice cream. Yeay, itu aku suka. Siapa anak-anak yang suka ice cream? Semuanya pasti suka, ya kan? Nah, ada es krim. Es krim itu juga adalah susu yang diberi perasa atau aroma, kadang dan juga bisa dikasih langsung buah-buahan, lebih bagus lagi, dan diolah dan didinginkan. Nah, lalu dia tinggal kita makan. Ada yang dalam bentuk mangkok dan lain-lain. Jadi macam-macam rasanya. Ada rasa mangga, lalu ada rasa jeruk, ada rasa stroberi, ada rasa coklat, ada rasa mint, blueberry, banana, semuanya banyak sekali. Dan susu juga bisa dibuat menjadi keju. Cheese. Bukan cheese yang ini ya. Cheese keju maksudnya. Nah, keju juga baik. Bisa anak-anak taruh lembaran keju di antara rotinya. Jadi lebih sehat lagi. Lalu ini ada yogurt. Wah, siapa yang suka makan yogurt? Yogurt itu sama seperti susu, tapi dia lebih kental dan rasanya asam. Ada yang dikasih rasa buah-buahan. Nah, Bu Anggi punya contohnya seperti ini nih. Bu Anggi suka juga minum yogurt. Ini rasa stroberi. Sehat juga makan yogurt. Lalu, sudah habis ternyata. Itu dia cerita kita tentang susu dan olahannya. Nah, anak-anak sukanya susu apa? Susu apa yang anak-anak suka? Susu rasa stroberi, susu rasa jeruk. Ada nggak susu rasa jeruk? Ada. Lalu rasa pisang ada juga. Nah, anak-anak minum susu supaya tubuhnya dan tulangnya menjadi kuat. Oke. Nah, Bu Anggrek akan kasih lihat bagaimana susu itu diperah dari sapi. Tegar. Suatu hari, Mombi sedang bermain di rumah kakek. Tiba-tiba Mombi melihat kakek membawa kaleng susu. Kata kakek, pagi ini kakek mau pergi ke kandang sapi. Mombi jadi ingin ikut kakek ke kandang. Kakek pun mengajak Mombi. Sambil berjalan ke kandang, kakek bilang kalau nanti mereka akan memerah susu sapi. Asyik! Mombi senang sekali. Mombi belum pernah memerah susu sapi. Sesampainya di kandang, kakek segera meletakkan ember di bawah sapi dan mulai memerahnya. Wah, susunya banyak sekali. Kakek sudah dapat 2 ember penuh. Kakek menawarkan Mombi untuk memerah susu sapi juga. Kakek lalu mengajarkan Mombi. Ternyata memerah susu sapi susah juga ya. Mombi bilang lebih enak minum susunya. Kakek pun langsung tertawa. Sahabat Mombi, di antara kedua gambar ini, manakah yang merupakan hewan sapi? Benar, sapi adalah hewan yang nomor 1.
Kamu hebat. Sampai jumpa di video dongeng Mombi selanjutnya ya. Jadi itu tadi memerah sapi. Ada yang sudah pernah memerah sapi? Oh, mungkin anak-anak bisa melakukannya kalau anak-anak pergi di desa atau pergi ke tempat outbound seperti Kuntum atau di mana lagi ya ada ya Pasir Mukti. Nah itu ada cara belajar memerah susu sapi, tapi susah dan itu susunya tidak boleh langsung diminum, tapi harus dimasak dulu, diolah dulu ya. Oke, nah selanjutnya nanti anak-anak akan mengerjakan tugas. Tugasnya adalah anak-anak akan belajar usap abur gambar botol susu. Wah, Bu Anggrel kasih lihat videonya. Kita belum anak-anak belum pernah nih melakukannya. Nanti dicoba ya di rumah ya. Anak yang pertama adalah akan membuat botol susu dengan teknik usap abur. Yang dibutuhkan adalah gambar bentuk botol susu yang seperti ini yang sudah dibuatkan oleh orang tua dari anak-anak, dan kita kasih selotip di bagian belakangnya, selotip yang dilipat ya belakangnya tuh seperti ini yang dilipat, tapi jangan gunakan double tape karena nanti nggak bisa dicabut. Lalu letakkan di kertas LKS yang ada tulisan TKK Saint John Bungur seperti ini. Ya. Tempel di bagian tengahnya. Seperti ini. Lalu ambil krayonnya anak-anak. Kita ambil warna, boleh warna apa aja. Bu Anggrek ambil warna biru dulu pertama. Kita kasih krayon di pinggiran bentuk yang licin ini ya, jangan di kertas LKS tapi di bagian yang ini sambil ditekan pinggirnya aja, nggak usah tengahnya tidak usah. Nah, Bu Anggrek sudah berkasih warna-warnanya biru, kuning, hijau, ungu, orange, dan yang ini Bu Anggrek mau kasih warna merah di bagian sininya. Seperti ini aja. Oke, sudah. Lalu selanjutnya adalah anak-anak pakai jari telunjuknya untuk diusap kayak ini namanya mengusap. Nah, yang diusap adalah krayon yang tadi sudah kita gosek di bagian yang licin ini ke arah luar. Nih, keluar. Kalau ini kan ke dalam botol, ini keluar botol ya. Mulai dari sini boleh. Nih, begini. Tarik seperti ini. Tuh dia keluar, jadi seperti memancarkan cahaya warna ya seperti ini ya. Ungunya Bu Anggrek tariknya keluar ya, sambil ditekan bagian botol yang sebelah sininya supaya dia tidak bergeser. Lalu bagian orange-nya juga. Lalu bagian yang merahnya ke atas luar. Lalu bagian kuning bisa juga pakai ini. Ini jari-jari kita jadi kuat nantinya karena kita mempergunakan motorik halus. Sudah seperti ini. Lalu selanjutnya adalah kertas yang tadi itu, yang licin itu, kita tarik. Kita lepas pelan-pelan. Nah, kita sudah mendapatkan warnanya. Jadi seperti ini. Selamat mengerjakan anak-anak. Nah, itu adalah tugas anak-anak
belajar usap kabur. Kita pergunakan jari-jari kita ini supaya jari kita ini semakin kuat kalau kita nanti belajar menulis. Ya anak-anak, selamat mengerjakan tugasnya. Tugas yang kedua adalah menulis huruf I. Anak-anak sudah bisa kan menulis huruf I? Tinggal tarik garis tegak ke bawah lalu dikasih titik. Hanya itu aja. Coba Bu Anggrek tanya, huruf I apa aja ya yang pakai huruf I di depannya? Ikan. Betul sekali. Ada lagi? Ibu. Ih, pintar semuanya. Nah, selamat mengerjakan anak-anak. Sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati.